supaya bisa yang lain terlambat. Nah, ini saya share screen dulu ya. Nah, pertama kita lihat dulu ada kuesioner kita kemarin. Inilah contoh kuesioner ya. Saya udah ambil, sebentar dulu kita apa dulu supaya bisa kita membesar-besarkan layarnya ya. Nah, inilah kuesioner, saya besarkan dulu. Nah, ini judulnya kemarin contohnya itu pengaruh brand image, kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan pembelian. Nah, kuesioner yang dilampirkan di sini ini adalah kuesioner yang telah melewati apa yang disebut dengan uji validitas dan reliabilitas. Ini kemarin sudah kita kerjakan ya, sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita udah dapatlah kuesioner yang benar-benar dibagikan kepada responden penelitian kita. Nah, setelah kita dapat ini, kita bagikan, kita peroleh data. Nah, kita perolehlah data dan selanjutnya kita akan mengestimasi data tersebut. Nah, sekarang langkah yang dilakukan ialah pertama kita lakukan adalah dengan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik. Kedua yang kita lakukan adalah uji regresi berganda. Nah, kita lihat dulu. Sekarang kita masuk ke yang namanya uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik ya? Kenapa namanya ada kata-kata klasik? Nah, jawabnya klasik itu dikarenakan dia memang sudah dari dulu udah dilakukan orang. Kenapa dilakukan orang? Kenapa pula? Nah, dulu menurut statistika ada namanya kalau data yang linier itu harus memenuhi kategori blue, biru. Tetapi ya ada katanya dulu, kata para ahli lah ya, bukan kata saya. Blue itu singkatan dari B-nya base, L-nya linear, U-nya unbiased, estimation mungkin ya, mungkin itulah itu. Jadi kan sebenarnya regresi itu adalah regresi linear, berbentuk garis, dia berganda. Ada regresi regresi linear sederhana. Jadi kalau kita perhatikan ada kata linear di sini. Artinya apa? Harus dia berbentuk garis lurus. Nah, apalagi di sini ada U-nya ini unbiased, tidak bias dia. Makanya lah ditemukan oleh para ahli-ahli bahwa harus dilakukan uji asumsi klasik. Nah, apa itu uji asumsi klasik? Sekarang kita buka saja, ada website yang mengajarkan ini. Ini ya. Uji asumsi klasik katanya di sini terdiri dari satu, homoskedastisitas, non autokorelasi, non multikolonaritas, normalitas, linearitas. Nah, kalaulah kita mau melakukan ini semua, nah ini saya copy saja supaya kita bisa, kita buka saja dia di Word. Nah, ini di Word ini. Nah, ini dia, kita paste. Nah, pertama ada katanya di sini, saya besarkan. Homoskedastisitas. Berarti berarti homo. Homo artinya satu.
kedasticity berarti kalau dia satu kedastisitas. Nah, ini tidak boleh, berarti ini harus tidak boleh. Maka ya, bukan tidak boleh, inilah yang boleh. Yang tidak boleh ya, berarti harus berbentuk homoskedastisitas dia. Nah, uji ini yang kita uji apakah melewati atau tidak, itu namanya uji heteroskedastisitas. Berarti nggak boleh banyak dia. Nah, ini harus dilewati. Makanya orang di Indonesia sering bilang uji heteroskedastisitas, berarti tujuannya supaya homoskedastisitas. Inilah yang mau dicapai. Nah, yang kedua ada namanya uji non autokorelasi. Ya. Ini berarti inilah yang mau dicapai, yang boleh. Yang tidak bolehnya, tentunya yang tidak boleh ya berupa lawan non autokorelasi, yaitu autokorelasi. Ini dia. Yang ketiga ada uji non multikolenialitas. Inilah yang ingin dicapai. Atau kita bahasa ecek-ecek sehari-hari kita sebut boleh. Yang tidak boleh disebut dengan uji multikolenialitas. Nah, ada namanya uji normalitas. Kalau uji normalitas memang ini yang harus dicapai, harus normal, harus, makanya tidak ada lawannya. Nah, sama juga dengan ini uji linearitas. Ini dia juga bersifat wajib. Kalau orang bilang apalah ini wajib militer, kira-kira begitulah, nggak boleh dilawan. Nah, ada 5, tetapi sering kita lihat di skripsi tidak semua ini dilakukan. Jadi kita bedakan ya. Nah, ini saya bikin di sini ya. Kalau data kita yang pakai kuesioner, ya kuesioner yang berupa setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, yang model-model kayak gini. Nah, ini kita sebutlah dia ini menggunakan data sekunder. Dari pihak kedua kan kita peroleh data itu dari orang lain, bukan data sekunder ya. Dibilang data primer pun. Data primer ini kita data primer yang kita peroleh dari orangnya langsung. Kita kasih dia kuesioner, dijawabnya, kita rekap kuesioner itu. Itulah dia data. Nah, kalau ada penelitian, data diperoleh dari pihak lain. Itulah dia disebut dengan data sekunder. Contohnya dari mana kita dapat data itu? Dari Badan Pusat Statistik, dari Bursa Efek Indonesia, mengenai laporan keuangan dan sebagainya ya. Nah, jadi yang mana kita pakai kalau kita yang biasa yang menggunakan data primer? Kalau kita menggunakan data primer, kita uji hanya dengan heteroskedastisitas, autokorelasi tidak, multikolenialitas iya, normalitas iya, linearitas tidak. Nah, jadi yang tidak ini digunakan untuk data sekunder. Jadi kalau penelitian kita menggunakan kuesioner saja, yang kita pakai heteros, multikol, normal. Ya. Jadi ada 3 biasanya, seperti kalian lihat di skripsi orang ya, yang kalian contek-contek. Itu saja biasanya kalau dia menggunakan data primer. Nah, kita balik lagi ya. Kita lihat sekarang ini.
Ya, oh ada yang mau masuk. Oh, tidak ada lagi. Ya, kita lihat di sini. Berikut ini ada data. Di sini variabel X1, atau saya besarkan supaya kelihatan sama kalian. Nah, datanya umur siswa itulah X1. Lama waktu pemanasan dalam jam itulah X2. Y-nya berolahraga dalam menit. Di sini nampak kita kan X1 umurnya. Ini lama dia pemanasan sebelum berolahraga, tahannya dia berolahraga. Kita ingin melihat ya di sini dari data ini apakah ya ada pengaruh umur terhadap lama berolahraga. Tanda tanya. Apakah kedua ada pengaruh waktu pemanasan terhadap lama berolahraga? Iya. Nah, terakhir, apakah ada pengaruh umur dan waktu pemanasan terhadap lama berolahraga secara serempak? Ya, ini yang mau kita jawab. Tetapi sebelum kita bisa menjawab itu, kita uji dulu dengan uji asumsi klasik. Nah, supaya bisa kita coba dulu copy datanya ini. Oh, sebelum kita copy, kita bikin dulu di SPSS. Nah, pertama kita buka ialah variabel view. Nah, di sini kita ketik X1. Baru di sini kita ketik S2. Baru kita ketik Y. Ini desimal kita nolkan saja karena angkanya tidak adanya koma-koma. Ini kita bikin 0. Label kita kasih label. X1 itu adalah umur. X2 lama olahraga. Lama pemanasan. Baru Y-nya adalah lama berolahraga. Udah masuk semua nama-namanya. Kita balik lagi ke bawah. Kita klik di sini data view. Udah. Nah, kita kecilkan dulu layar, kita copy, kita paste datanya dari sini supaya jangan capek. Kita mudah-mudahan bisa dipaste. Daripada capek masukkannya satu-satu. Kita coba copy. Kita masukkan, kita paste. Cas. Waduh, syukur bisa masuk ya. Nah, kita besarkan layar. Tunggu dulu, kita ikuti teorinya supaya jangan terburu-buru. Pertama, di teori yang di website ini mengatakan ya, uji multikolenialitas. Nah, jadi nanti kalian baca-baca ya. Kalian baca-baca itu di rumah atau dari skripsi-skripsi orang. Apa itu uji multikolenialitas? Kalian lihatlah. Baru uji heteros, kan ada itu di bab 3 skripsi yang kalian buat. Heteroskedastisitas ya. Tak usah lagi saya terang-terangkan ini. Normalitas. Nah, yang pasti banyak banyak sekali cara ya, banyak cara. Jadi yang saya ajarkan di sini mungkin ada kalian tengok di YouTube nanti kok berbeda caranya. Ya, bisa saja karena banyak sekali uji-ujinya ini ya, cara-caranya. Kita coba dulu multikolenialitas. Nah, klik analize regression linear, pindahkan, baru klik statistik collinearity, klik OK. Nah, dah. Nah, kita keluar dulu layar besar. Kita buka SPSS kita. Kita besarkan layarnya. Nah, analize kita klik. Regression linear klik. Umur dan lama pemanasan
kita pindah ke independen, cas, pindah dia. Lama olahraga, pindahkan ke dependen, cas, masuk dia. Kemudian kita klik statistik, baru sini bikin collinearity diagnostic, klik continue, baru kita oke kan. Muncullah hasilnya seperti ini. Dari mana kita menghitung apakah data itu sudah terbebas dari multikolinialitas atau tidak? Di skripsi orang ada itu. Terbebas dari multikolinialitas apabila ya nilai toleransi lebih kecil dari 1, dan terus apabila nilai VIF lebih kecil, ada buku yang bilang 10, ada yang bilang 5, ya terserah saja ya. Kalau saya 5 saja pun dapatkan kali itu, 10 pun boleh, ada buku ya, jadi macam-macam ya. Jadi dari mana kita lihat? Nah, kita buka hasilnya itu yang judulnya coefficients. Lihat di sini paling ujung, collinearity statistik. Lihat toleransi. Lihat VIF. Di sini 0. Kita coba dulu. 0,967 toleransi. Nah, satu lagi 1,034 itu nilai VIF. Nah, tadi katanya ini lebih kecil dari 1. Betul. Lebih kecil dari 10. Betul. Berarti kita simpulkan. Titik 2. Data penelitian terbebas dari masalah multikolinialitas atau data data homoskedastisitas. Kan kalau lawannya inilah homoskedastisitas. Nah, dari sini saja kita lihat, kita udah selesai 1. Nah, kita keluar dulu layar ini. Kita masuk lagi ke uji yang kedua, yaitu heteroskedastisitas. Nah, kita lihat caranya di sini. Ya, heteroskedastisitas. Ini transform compute variable apres ya. Baru regression, kita ketik dulu apres. Ya, kita bikin apres. Ya, oke. Sekarang kita praktekkan. Kita buka SPSS kita besarkan layar. Sekarang kita masuk ke masalah heteroskedastisitas. Pertama, kita klik analize, regression, linear. Ini tetap dia, cuman ada kita klik yang shuffle, baru residualnya unstandardized. Kita klik, baru continue, baru kita oke kan. Ya, jadi di sini yang perlu kita lihat bukan hasilnya. Kita masuk kemari. Nah, kita besarkan. Di sini muncul variabel baru namanya residual, unstandardized residual. Lihat angka-angkanya. Ada yang negatif, positif, negatif. Nah, aturannya mengatakan ini tidak boleh. Kita harus rubah dia menjadi bentuk absolut. Bagaimana caranya? Kita klik transform. Ini transform compute variabel. Baru kita klik all. Baru kita ambil ABS. Kita klik, pindahkan dia ke atas. Cek.
masuk dia ke atas. Baru di sini ada tanda tanya. Pindahkanlah unstandardized residual tadi ke dalam tanda tanya ini. Cek, masuk dia. Baru kita kasih nama. Target variabel yang baru itu namanya upsRes. Nah, sesudah itu kita okekan saja. Nah, kita kecilkan layar, kita buka. Akan muncul di sini sebuah variabel baru lagi yang bernama upsRes. Nah, sama ini, cuman udah dirubah menjadi bentuk absolut untuk menghilangkan negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk uji heteroskedastisitas kita lakukan analize regresion linear. Nah, lama berolahraga ini kita klik pindahkan dia. Yang kita masukkan ke situ adalah upsRes. Yang variabel baru tadi, nilai absolut dari residual yang tidak standar, unstandardized residual. Baru kita matikan dulu shuffle-nya. Tadi udah sempat kita bikin. Matikan. Baru sesudah itu kita klik OK. Udah muncul dia hasilnya. Nah, dari mana kita melihat uji heteroskedastisitas? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita buka lagi hasil koefisien. Kalau ini tadi untuk multikolenialitas. Kalau untuk heteros yang ini. Nah, tetapi berbeda dengan yang tadi. Di bawah ini dependen variabelnya sudah nilai absolut dari residual yang tidak standar. Ya, berbeda. Kalau tadi harusnya di sini lama berolahraga. Nah, apa kriteria uji heteroskedastisitas? Kriterianya nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05. Itu saja. Dari semua variabel. Kita lihat ke bawah. Variabel umur. Inilah nilai signya. 0,542. Lebih besar dari ini. Lama pemanasan. Kita lihat dia 0,945. Lebih besar dari ini. Sehingga dapat kita simpulkan data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Udah selesai dua masalah kan, asumsi klasik. Kita kecilkan layar, kita buka lagi yang tadi. Mana dia itu? Ini dia. Kita lihat lagi yang sekarang uji normalitas. Nah, kita baca dulu apa-apa saja, analize regression, baru unstandardized, baru kita explore ya. Kita explore, baru stem and leaf normality plot. Sudah paham. Kita coba praktekkan. Kita buka SPSS, kita besarkan layar supaya kelihatan. Yang disuruh di situ adalah nilai unstandardized residual atau residual yang tidak standar. Inilah yang diuji normalitasnya. Apakah data itu normal atau tidak? Gampang caranya. Kita klik analize, deskriptif statistik, kita klik explore. Nah, kita masukkanlah unstandardized residual ke sini. Baru kita klik plot yang di bawah ini, plot. Nah, stem and leaf, baru pilih normality plot with test. Continue, baru display. Cukup plot saja. Ya. Bob gak usah lah, dua-dua lah kita tampilkan ya. Kita klik OK. Nah, mana yang kita lihat? Nah, ini saja yang dibutuhkan.
yang judulnya Test of Normality. Nah, di bawah ini ada dua uji, satu Kolmogorov Smirnov, ada satu lagi Shapiro-Wilk. Siapa ini? Nah, saya pun tak kenal sama orangnya. Orang inilah yang menemukan uji-uji ini. Jadi apa syaratnya? Katanya di sini. Uji normalitas mensyaratkan ya bahwa nilai sig harus lebih besar dari 0,05. Itu saja yang kita lihat ya. Nah, coba kita periksa. Nah, uji KS, Kolmogorov Smirnov ini sering dibilang orang KS, disingkat dia. Lihat signya. Nah, ini kan berarti KS ya, uji KS. Nah, itu 0,200. Nah, sekarang uji SW Shapiro-Wilk itu dia 0,87 sekian. Nah, kita ketik di sini. Uji SW nilai signya sama dengan 0,87. Jadi kalau kita lihat ini semua lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal. Ya, berarti data ini sudah lewat semuanya. Nah, itulah yang kita pelajari dalam uji asumsi klasik yang kita pakai kalau kita menggunakan kuesioner ya. Kira-kira ada yang mau kalian tanya? Karena kata Pak Brutu di grup, katanya Desember kalian udah harus seminar hasil. Ada yang mau ditanya? Udah lengkap semua datanya si Nurul, si Elsai? Macam mana Nurul? Aman? Ya Pak, lagi proses Pak. Aman. Aman ya, sudahlah, saya pun terserah kalian saja ya. Barangkali ya saya foto dulu kalian semua ya. Kalian buka dulu kamera kalian itu satu apa aja, sedikit saja, biar kita foto. Ya udah kita foto dulu kalian. Buka dulu kamera kalian tuh sedikit saja pun jadi, nggak usah banyak-banyak. Dah ya, kita foto. Ya barangkali sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan